Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Febrianti dengan NIM 23308111027 dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Langsung saja, sejarah dan latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara yang baru merdeka ini memerlukan sebuah konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta secara resmi menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 dirancang untuk mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, menegaskan kemerdekaan dan mengatur struktur pemerintahan negara yang baru. Lalu selanjutnya ada struktur Undang-Undang 1945. Ada beberapa bagian, yaitu 1. Pembukaan. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bagian yang paling terkenal dan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat diubah dari konstitusi pembukaan ini, yang berisi 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, mengungkapkan tujuan dan prinsip dasar negara serta pengakuan terhadap kemerdekaan dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua tentang Pancasila. Ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Lalu yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Undang-Undang 1945 yang tentang pembukaan itu sendiri sering kita bacakan pada upacara bendera. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka.
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari sejumlah pasal yang mengatur struktur pemerintahan, kekuasaan negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Berikut adalah rincian dari batang tubuh tersebut. Di sini ada beberapa bab, yaitu bab pertama, bentuk dan kedaulatan negara. Pasal 1 mengatur bentuk negara Republik Indonesia dan kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Lalu yang kedua ada bab 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 sampai pasal 3 menyusun fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk proses pemilihan presiden dan wakil presiden, serta kekuasaan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga ada Presiden dan Wakil Presiden, pasal 4 sampai pasal 10, mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemilihan kekuasaan serta masa jabatan mereka. Selanjutnya ada pasal keempat, Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 11 sampai pasal 16, mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, tugas dan kewenangan serta proses pembuatan undang-undang. Lalu bab 5, pasal pemerintahan daerah, pasal 18 sampai pasal 21, mengatur ekonomi daerah, pembagian kekuasaan antara pemerintahan dan daerah serta pengatur administrasi dan kewenangan daerah. Lalu ada pasal 6, pasal 2 tentang keadilan dari pasal 24 sampai pasal 25, mengatur tentang lembaga yudikatif termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta kewenangan dalam mengadili perkara dalam sengketa konstitusi. Selanjutnya ada bab 7, hak asasi manusia, pasal 28 sampai pasal 29, mengatur hak-hak dasar manusia termasuk hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Lalu bab 8, pasal ekonomi, yaitu mengatur tentang sistem ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam, keuangan negara, serta tanggung jawab negara dalam memberikan kesejahteraan sosial. Lalu ada pasal 9, pertahanan dan keamanan, mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara termasuk kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lalu UUD itu sendiri adalah bagian memberikan interpretasi dan penjelasan tambahan mengenai batang tubuh konstitusi pada awalnya. Penjelasan ini sangat penting untuk memahami konteks dan maksud dari pasal-pasal yang ada. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan ini tidak lagi berlaku sebagai bagian dari konstitusi yang sah. Sejak disahkan
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika negara yang mencakup 1. Amandemen 1999 fokus pada penguatan sistem demokrasi dan hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan presiden. Lalu yang kedua ada amandemen 2000 mengatur tentang pemilihan presiden secara langsung serta pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Selanjutnya adalah amandemen 2001 menambahkan ketentuan mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat daerah. Lalu amandemen 2002 mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, penguatan lembaga-lembaga negara dan penataan struktur pemerintahan. Dengan rincian ini, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia. Lalu selanjutnya ada struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Mari kita lihat dalam tentang struktur pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang 1945, yaitu ada presiden. Yang seperti kita tahu, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang luas. Pada awalnya, Undang-Undang 1945 memberikan kekuasaan eksekutif yang sangat besar kepada presiden, termasuk kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah. Lalu yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab untuk merepresentasikan rakyat. Lalu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR sendiri berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan undang-undang serta memilih presiden dan wakil presiden. MPR terdiri dari anggota DPR dan perwakilan dari daerah. Lalu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem yudikatif. Mahkamah Konstitusi yang didirikan setelah amandemen mengawasi konstitusional, undang-undang, dan sengketa hasil pemilihan umum. Lalu di sini kita akan membahas terkait amandemen Undang-Undang 1945. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk memperbaiki dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman menjadi jelas. Oleh karena itu, Undang-Undang 1945 mengalami beberapa amandemen yang signifikan antara 1999 hingga 2002. Amandemen ini mencakup pembatasan masa jabatan presiden, penguatan sistem check and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu ada penambahan tentang hak-hak asasi manusia dan otonomi daerah. Lalu ada relevansi dan dampak. Undang-Undang 1945 tetap relevan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi ini mengatur berbagai aspek penting termasuk hak-hak warga negara, struktur pemerintahan, dan prinsip-prinsip dasar negara. Dengan adanya amandemen Undang-Undang 1945 beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik di Indonesia, memastikan bahwa konstitusi ini tetap dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi negara. Lalu ada kesimpulan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan utama dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia sejak pertama kali disahkan hingga amandemen yang terjadi Undang-Undang 1945 telah mengalami evolusi dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Dengan memahami konstitusi ini dapat lebih menghargai struktur pemerintahan dan hak-hak kita sebagai warga negara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.